kita sebut sajalah Rocky Gerung, kan? Yang selalu mendengung-dengungkan akal sehat. Nah, kalau dia yang mungkin merasa doktor, merasa paling pinter, terus bebas ngomong kotor di depan publik, nah ini masyarakat loh yang dokter aja kayak gitu, apalagi yang nggak dokter. Memang di satu sisi jujur aja, apa yang dia sampaikan itu juga ada benarnya. Kritik-kritiknya Rocky Gerung itu juga ada benarnya, ada manfaatnya gitu. Kita juga sebagian, oh iya benar yang dia sampaikan. Berikutnya selamat malam, terima kasih untuk Bapak Sutriman yang ada di Gerabak Magelang menanyakan, Gus Yusuf, terkait dengan pendidikan anak ini tentu banyak sekali orang tua yang memang merasakan was-was dan juga khawatir seperti yang disampaikan oleh salah satu pendengar tadi yang ada di surat. Nah, terkait dengan beberapa etika pelajar, bagaimana anak-anak atau pendidikan di Indonesia ini tidak rusak ini Gus, dalam tanda petik ini ya. Dikarenakan banyak juga figur-figur sosok guru besar yang representasi ini adalah seorang akademi, orang yang cendekiawan, tetapi justru berbicaranya kotor dan juga berbicaranya tidak bisa ditiru. Salah satunya mencemooh, mencaci, dan bahkan menjelek-jelekan sosok pemerintahan. Bukan sosok pemerintahan saja, tetapi juga figur dari salah satu ya bisa disebutkan presiden kita ini. Bagaimana menurut Gus Yusuf? Ya hari ini memang lagi rame kan. Ya. Kita sebut sajalah Rocky Gerung, kan? Yang selalu mendengung-dengungkan akal sehat. Ya, selalu mendengung-dengung akal sehat. Memang saya tidak akan berbicara dari sisi hukum ya. Ini lagi ada diskusi panjang. Oh ya. Ini kena pasal berapa, bisa dihukum apa tidak, itu bukan wilayah kita. Oke. Saya akan hanya berbicara soal adab, etika sajalah. Ya. Bagaimana seseorang yang sudah mendapatkan, kalau bahasa kerennya itu kredensial publik ya, sudah mendapatkan penghargaan dari masyarakat, entah itu sebagai guru, tokoh akademik, apalagi sebagai tokoh agama dan lain sebagainya, ini bisa menjaga apa yang diberikan oleh masyarakat, penghormatan tadi, dengan tentu perilaku dan ucapan yang pantas. Nah, kalau dia yang mungkin merasa doktor, merasa paling pinter, terus bebas ngomong kotor di depan publik, nah ini masyarakat loh yang dokter aja kayak gitu, apalagi yang nggak dokter. Nah ini kan menjadi ironis itu loh. Karena apapun beliau itu ya public figure, dan pasti juga ada followernya, banyak mungkin. Oke lah kalau soal setuju dan tidak setuju dengan Pak Jokowi atau dengan program-programnya, dengan kebijakannya, monggo. Tetapi bisa kan menyampaikan kritik dengan bahasa yang lebih enak didengar gitu loh. Bahasa yang lebih akademik gitu kan. Lebih enak itu loh. Tolonglah ajari masyarakat kita untuk lebih santun gitu loh. Ya. Ini situasi memang mendekati 2024 ini dinamikanya ini kan mulai menghangat gitu. Mulai menghangat. Nah, ini harus kita jaga bersama-sama lah. Harus kita jaga bersama-sama. Dan saya berharap masyarakat juga tidak larut ikut-ikutan, apalagi ujaran-ujaran kebencian, ujaran-ujaran yang menyakitkan. Ini tidak usah kita repost, tidak usah kita upload lagi, tidak usah. Ini kalau Anda mengupload lagi berarti Anda, wah ini ada orang kayak gini ngomongnya gini nih,
saya nggak setuju tapi diupload. Nyebar deh akhirnya. Dia nyebarin kan. Dia yang nyebarin itu loh. Hanya banyak orang yang tahu. Kalau udah kayak gitu nggak usah lah. Kita delete aja udah selesai. Gitu. Nggak usah kita ikut nyebarin apapun alasannya gitu loh. Apapun alasannya. Dan juga harus hati-hati terhadap hoax ini mulai muncul kan. Yang ujungnya hanya akan membenturkan masyarakat satu dengan yang lainnya. Ini yang harus kita waspadai. Tapi sayangnya kenapa sosok RG tadi masih diberikan panggung ya Gus ya? Dalam arti publik tetap bisa mengkonsumsinya, bahkan mahasiswanya atau anak-anak ini semakin banyak yang mengiyakan apa yang disampaikan. Bahkan kemarin ada satu insiden HMI yang katanya lebih harusnya jadi anak-anak yang mahasiswa cerdas, intelek, tetapi juga mengikuti hal yang seperti itu Gus. Ya kita nggak menutup mata ya, ini bagian dari demokrasi. Iya, kita disuguhin di televisi kan, panggungnya Rocky Gerung, kita disuguhin di podcast disuguhin di media-media yang akhirnya masyarakat juga memang di satu sisi jujur aja. Apa yang dia sampaikan itu juga ada benarnya. Kritik-kritiknya Rocky Gerung itu juga ada benarnya, ada manfaatnya gitu. Kita juga sebagian, oh iya benar yang dia sampaikan. Tapi di satu sisi dia juga nggak pas cara menyampaikannya. Tinggal bagaimana sebetulnya kita memilih gitu loh. Memilah. Kita itu sepakat lah, masyarakat sekarang kritis harus. Anak muda itu jangan tumpul. Anak muda harus terus nalar kritis ini harus terus dibangun. Cuman cara-caranya aja lah, saya nggak sepakat itu. Bahasa pemilihan diksinya aja yang menurut saya bukan sangat-sangat akademik, itu bahasanya yang jorok gitu loh. Kayak bahasa terminalan aja ya. Baik begitu Gus, terima kasih. Ya sekali lagi kalau soal kritiknya, saya rasa oke aja lah. Memang harus ada kritik itu ya Gus ya. Karena Pak Jokowi juga bukan malaikat. Pak Jokowi juga manusia yang punya salah juga. Pemerintah itu juga butuh kritikan agar semakin benar jalannya. Cuman caranya aja. Baik, terima kasih Gus Yusuf. Ada juga pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam Gus Yusuf, Mas Dimas, dan juga tim Baiti Janati. Alhamdulillah malam ini bisa dibaca. Semoga ini dibaca ini ya. Saya mau menyampaikan, tahun lalu Gus, saya memasukkan anak saya ke sekolahan, tetapi hampir 1 tahun saya itu tidak pernah bertemu dengan gurunya. Bahkan forum diskusi orang tua dengan guru tidak pernah disampaikan. Informasi apapun yang dari sekolah ini disampaikan melalui anak saya atau siswanya, notabene seperti itu. Sehingga untuk informasi dua arah antara orang tua dan juga guru, kita tidak diberikan kesempatan. Nah, setelah 1 tahun berlalu, anak saya naik ke kelas 2, barulah dibentuk satu forum komunikasi orang tua. Di situ keluh kesah orang tua disampaikan melalui forum tersebut dan baru akan disampaikan kepada gurunya. Menginjak ke sini lagi, ternyata juga masih susah untuk berkomunikasi dengan gurunya. Padahal kalau saya menilik dari apa yang disampaikan Gus Yusuf tadi, ada akad ketika memasukkan anak di pondok pesantren. Itu betapa senangnya seorang wali murid bertemu dengan sosok guru yang saat ini ditakdimi, kemudian anaknya dibekali dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Berbeda sekali nih Gus. Ya, itu sebetulnya harus dibangun sejak awal. Memang ada komunikasi intensif antara pihak pesantren, pihak pendidikan dengan orang tua. Orang tua. Tetapi juga sesuai dengan porsinya masing-masing. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Itu loh. Kita memang jujur di pesantren kita diberi waktu sambangan. Orang tua bisa nyambangin santri, dan kalau ada masalah, orang tua bisa langsung konsultasi ke pengurus. Kalau di pengurus tidak selesai, bisa konsultasi ke pengasuh. Bahkan saya menyediakan diri tiap Jumat
Itu pagi habis Jumat itu saya banyak di rumah, kecuali ada acara yang memang nggak bisa saya tinggal. Iya. Itu adalah saat saya open house, menerima wali santri, menerima santri ketika ada masalah di kamar, masalah di kelas. Iya. Kadang santri langsung matur, kadang orang tuanya yang konsultasi, itu kita terbuka. Itu. Tapi kita juga nggak bikin komunitas orang tua, ini juga menjadi masalah. Ketika ada problem dulu kan ada grup WA, ya grup wali santri dengan pengurus. Nah itu yang berbahaya itu kalau ada 1 atau 2 wali santri yang tanda kutip mungkin kurang bisa memahami peraturan, akhirnya ngomporin yang lainnya. Ada 1 wali santri yang mungkin kurang paham alur pesantren, terus juga dia nggak terima dengan tadi anaknya dihukum, akhirnya dia ngomporin yang lainnya. Itu malah kasihan wali santri yang tenang, wali santri yang selama ini wali santri yang positive thinking, yang tenang mendoakan. Itu tiba-tiba dia tahu, wah ini mah jadi. Nah, maka kita tidak membikin dan tidak menyarankan wali santri untuk bikin WA group. Tapi kalau ada masalah silahkan datang. Langsung ya? Datang silahkan. Kita terbuka. Silahkan datang. Bisa ke pengurus, bisa langsung kepada pengasuh. Ya, jangan, karena WA group itu hanya menjadi tempat ghibah. Menjadi tempat rasan-rasan, geremengan, yang akhirnya menjadi nggak nyaman semua. Dari situ pun mungkin akan jadi debat kusir saja ya Gus. Nggak selesai. Karena wali santri itu kan backgroundnya berbeda-beda. Ada yang memang backgroundnya wali santri yang dulu juga santri. Dia lebih enak itu loh. Ada yang wali santri baru pertama kali ini lihat pesantren. Ada yang wali santri backgroundnya mungkin di rumahnya lagi banyak masalah, problem. Rumahnya lagi kacau, hanya ditumpahkan di grup kekacauannya itu. Macam-macam itu loh. Maka sekali lagi kita nggak bikin jalur komunikasi lewat WA group macam-macam itu. Tapi kalau ada masalah datang aja. Datang langsung kita terbuka itu loh. Karena kita menyadari sepenuhnya bahwa kesuksesan anak-anak itu tidak hanya kita selaku pengasuh, guru dan anak-anak. Tetapi juga kita sangat-sangat butuh doa dan support sistem dari orang tua.